Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang ancaman konflik G30 SPKI terhadap integritas Indonesia. Di sini kami berjumlahkan 5 anggota. Yang pertama Ahmad Yusuf Habibur, yang kedua Rafasyah Taufikul Hakim, yang ketiga Azahra Putri Purnama, keempat Satria Darmawan Aji Laksono, dan yang kelima adalah Taufikur Rahman. Di sini kita akan langsung masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu peristiwa G30 SPKI. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Surya Negara. Menurut Arnold C. Bregman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communist, we will follow the peaceful way. Bila segalanya tergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965, dan mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintah era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas IX oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung Komando Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin kelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pere Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena. Brigadir Polisi Satsuit Tubun, Putri Jenderal A.H. Nasution yang bernama Ade Irma Suryani Nasution. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Keduanya diculik dan gugur di Desa Keuntungan, sebelah utara Yogyakarta. Latar belakang. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nesakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai tahun 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Satu waktu di masa lalu pernah ada strategi disusun golongan kiri untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Strategi tersebut didahului dengan berbagai aksi baik di desa maupun di kota. Malah diiringi dengan cara pembunuhan di beberapa daerah. Juga dialami oleh daerah Sumatera. Usaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain dilakukan dengan pemberontakan, seperti
PKI Muso di Madiun tahun 1948 yang memproklamirkan Negeri Soviet Republik Indonesia, dan PKI Muso menaikkan bendera merah. Pemberontakan G30 SPKI yang dilakukan Etkol Untung tahun 1965 merupakan berdarah pengambilan alihan kekuasaan yang sah yang bertujuan menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Namun, pada akhirnya gerakan ini dapat dihentikan dan pada tanggal 1 Oktober dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tidak ada lagi jalan bagi golongan kiri itu untuk menggantikan Pancasila selain melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para jenderal yang selama ini menantang mereka. Akibat konflik gerakan G30 SPKI. Di sini kami menemukan 12 akibat yang dirasakan atas peristiwa gerakan G30 SPKI. Yang pertama, kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Kedua, kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. Ketiga, bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. Keempat, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan, pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-komunis first. Kelima, pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Keenam, kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Ketujuh, timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, kami, dan KAPI. 8. Reshuffle kabinet untuk memenuhi tritura kabinet Rikora perlu diperbarui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI. Yang ke-9, gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahmat Hakim karena tertembak pada tanggal 24 Februari 1966. Arif adalah mahasiswa yang ikut melakukan demonstrasi. Ke-10, Presiden Soekarno membubarkan kami karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Ke-11, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang sering disebut dengan Super Smart. 12, pelarangan organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme hingga saat ini. Ancaman G30 SPKI terhadap integritas Indonesia. Konflik G30 SPKI yang terjadi di Indonesia merupakan peristiwa penting yang dapat mengancam integritas Indonesia. Ancaman yang bertujuan menggulingkan negara Indonesia dengan diganti sebagai negara komunis dapat mengakibatkan adanya ancaman terhadap NKRI dan hilangnya integrasi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Indonesia memiliki beberapa agama yang telah hidup berdampingan. Berbagai macam agama yang telah hidup berdampingan di Indonesia telah menjadi identitas bangsa serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang berketuhanan. Sedangkan pada ideologi komunis terdapat ajaran atau doktrin tentang ateisme. Dengan ajaran yang terdapat pada ideologi ini, maka agama-agama yang telah hidup berdampingan bisa terancam dan menimbulkan disintegrasi bangsa. 2. Integrasi nilai. Nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara dipengaruhi oleh Pancasila. Pancasila merupakan nilai yang telah dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, Pancasila juga nilai yang ditemukan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Dengan adanya konflik G30 SPKI yang menggulingkan Indonesia dengan ideologi komunis, maka gerakan ini dapat menggantikan nilai Pancasila. Penyelesaian dan solusi. Penyelesaian G30 SPKI dilakukan melalui Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa yang mengadili anggota ABRI dan tokoh PKI yang terlibat. Anggota ABRI yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September disidang dalam Mahkamah Militer Luar Biasa. Mereka ini adalah Letnan Kolonel Untung Syamsuri, pemimpin gerakan 30 September, Kolonel Latif,
Marsikal Umar Dhani, yaitu mantan Kepala Staf Angkatan Udara, dan Brigadir Jenderal Suparjo. Sementara petinggi PKI yaitu D.N. Aidit, contoh MH Lukman, tewas dibunuh langsung oleh Angkatan Darat tanpa sempat disidang. Selain itu, terjadi pembantaian di berbagai daerah. Ketika tentara Angkatan Darat dan massa anti komunis melakukan pembunuhan kepada mereka yang dituduh sebagai simpatisan PKI, ratusan ribu orang diperkirakan tewas. Mereka yang selamat dalam pembantaian kemudian dijadikan tahanan politik dan dibuang di Pulau Buru, Maluku. Solusi agar kejadian tersebut tidak terulang dan dapat mengancam integritas negara adalah pertama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah menerima pengaruh dan ideologi asing, sehingga bisa membedakan mana pengaruh asing yang positif dan mana yang negatif sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Saling menghargai, menghormati, membantu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak akan ada pertumpahan darah yang menjalar ke konflik besar dan pemberontakan. Dan yang terakhir, memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan alat pemersatu bangsa. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.